Saat Abdullah bin Ubay sebar fitnah tentang Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Ubay merupakan orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pernah menyebar fitnah di kalangan umat Islam tentang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam satu kisah orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Ubay bin Malik bin Harits bin Ubaid bin Malik bin Salim al-Hazraji. Abdullah bin Ubay memiliki nama panggilan Abu Hubab. Sementara itu, nama Salul merujuk pada garis keturunannya, yaitu nama neneknya yang berasal dari Bani Haza'ah. Dirinya menjadi orang yang terhormat dan penting di antara penduduk Yatsrib, terutama suku Aus dan Khazraj karena dialah orang yang berperan dalam meredakan ketegangan dan pertempuran di antara mereka. Aus dan Khazraj merupakan dua bersaudara. Namun, keturunan mereka terpecah belah dan saling bermusuhan. Rasulullah mempersatukan kedua suku tersebut setelah hijrah ke Yatsrib. Bersamaan dengan ini, mimpi Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin besar di antara mereka kandas. Hal inilah yang membuat Abdullah bin Ubay memendam dendam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai tega berupaya merobohkan rumah tangga beliau dengan menyebar fitnah yang keji. Dan inilah kisah Abdullah bin Ubay melakukan fitnah yang keji kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Suatu hari, rombongan kaum muslim kembali dari Bani Mustalik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan untuk membawa dua istrinya ketika pergi berperang dengan cara diundi. Saat itu, undian jatuh kepada Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhu. Malam pun tiba, rombongan pun berhenti di suatu tempat untuk beristirahat sebentar. Aisyah radhiyallahu anhu keluar dari haudaj atau kelambu yang dipasang di atas unta untuk buang hajat. Setelah itu, Aisyah radhiyallahu anhu kembali ke rombongan kaum muslimin lagi. Namun, ia menyadari kalung yang ia pakai tidak ada. Jadi ia kembali ke tempat sebelumnya untuk mencarinya. Setelah menemukan kalung itu, Aisyah radhiyallahu anhu pun kembali menuju untanya, namun ia tak mendapati siapapun di sana karena rombongannya telah meninggalkannya. Mereka tidak merasa bahwa ada orang yang masih tertinggal. Aisyah radhiyallahu anhu pun berinisiatif untuk menunggu di tempat karena hari sudah malam dan ia tak tahu daerah tersebut. Ia berharap ada yang menyadari ketidakhadirannya. Ia pun tertidur di tempat itu karena kelelahan. Tak lama, Syafwan bin Mu'attal pun menemukan Aisyah radhiyallahu anhu tertidur di tempat itu. Ia pun bergegas membangunkannya dan melanjutkan perjalanan dengan Aisyah radhiyallahu anhu yang menunggangi unta sedangkan dia menjadi pemandunya. Akhirnya, sebelum matahari terbit, keduanya bisa menyusul rombongan muslim. Namun, kehadiran keduanya malah menjadi bahan fitnah oleh orang-orang munafik. Benar, orang yang pertama kali menyebar fitnah adalah Abdullah bin Ubay. Ia berkata, "Demi Allah, tentu ia Aisyah benar. Orang yang pertama kali menyebar fitnah adalah Abdullah bin Ubay." Ia berkata, "Demi Allah, tentu ia Aisyah tidak selamat darinya Syafwan, dan ia Syafwan tentu tidak akan selamat darinya Aisyah juga. Perempuan Nabimu bermalam dengan seorang laki-laki sampai pagi hari." Orang-orang pun mulai percaya dengan perkataan Abdullah bin Ubay. Ia menambahkan pertanyaan-pertanyaan menggiring seperti, mengapa Aisyah pulang terlambat dan datang bersama dengan Syafwan, pemuda yang cakap serta dipercayai Muhammad. Kepercayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ikut goyah. Beliau pun menyelidiki kasus ini dan bertanya langsung kepada Aisyah tentang kebenarannya. Tentu saja Aisyah adalah perempuan yang salihah dan suci. Ia tidak mungkin berbuat menyimpang kepada pemuda lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan semuanya. Ayat itu berbunyi, "Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula." Quran Surat An-Nur ayat 11. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum Abdullah bin Ubay karena walaupun ia seorang muslim, namun dirinya adalah muslim yang munafik. Artinya, hukumannya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga kisah ini dapat menjadi ilmu dan pembelajaran buat kita semua, agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.